rankingan 1 sampai dengan 90. Nah, selanjutnya kode TL adalah selamat bagi teman-teman untuk kelulusan SKD-nya dan semoga halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali kita di channel Sobat Beken. Nah, kali ini kita berbagi informasi pertanggal 22 November 2023. Ini merupakan hasil SKD khususnya instansi Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, ini merupakan surat edaran atau pengumuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang hasil seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2023. Nah, isinya apa? Yang pertama, hasil seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Yang kedua, pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah pelamar yang memiliki kode PL di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1. Penetapan kelulusan pelamar didasarkan pada ketentuan yaitu yang pertama, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023. Lalu yang kedua, keputusan Menteri atau Menpan RB nomor 651 tahun 2023. Lalu maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman yaitu kode P adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menteri atau Menpan RB nomor 651 tahun 2023 tetapi tidak masuk dalam peringkat terbaik 3 kali jumlah kebutuhan sehingga tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Maksudnya di sini 3 kali jumlah kebutuhan jika instansi Kemenkumham membutuhkan atau kebutuhannya 30 peserta, maka 3 kali 30 dan hasilnya 90 peserta yang lulus atau berhak mengikuti seleksi selanjutnya dan lebih dari 90 maka dia masuk dalam kode P. Lalu yang kedua, kode PL adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan atau Kemenpan RB nomor 651 masuk dalam peringkat terbaik 3 kali jumlah kebutuhan sehingga dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Nah, ini dia kode PL berarti masuk peringkat terbaik 3 kali dari jumlah kebutuhan. Maksudnya adalah kalau kebutuhannya 30 maka 3 kali 30 yaitu 90 maka peserta PL ini masuk dalam rankingan 1 sampai dengan 90. Nah, selanjutnya kode TL adalah pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 651 sehingga tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Nah, ini kode TL ini adalah tidak lulus. Ataupun selanjutnya kode TH adalah pelamar yang tidak hadir pada saat pelaksanaan SKD. Nah, kode TH ini adalah tidak hadir dan seterusnya itu adalah kode DIS atau pelamar yang dinyatakan didiskualifikasi karena melakukan kecurangan. Jadi ada beberapa kode dalam seleksi ini, ada kode P, PL, TL, TH, dan DIS. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus SKD. Nah, selamat kepada teman-teman yang lulus SKD. Dan jika tidak lulus, jangan patah semangat. Coba untuk tahun depan, semoga lulus SKD dan lulus menjadi PNS.
Nah, jadi jika lulus SKD dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan yang akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ada tahapan SKB terdiri atas yang pertama, SKB kesemaptaan bagi pelamar jabatan penjaga tahanan. Nah, selanjutnya SKB dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT BKN bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli. Lalu SKB praktik kerja bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli, SKB dengan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan bagi seluruh pelamar. Nah, ini dia bagi teman-teman yang lulus SKB, ada SKD kesemaptaan bagi penjaga tahanan, SKB CAT, SKB praktik kerja, SKB wawancara pengamatan fisik dan keterampilan bagi pelamar. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus SKD dapat mengajukan sanggah pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2023 melalui akun masing-masing pelamar pada laman http daftar sscsnbkn.go.id. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Kesalahan dan kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2023 tidak dipungut biaya. Selanjutnya, pelamar agar intens memonitor perkembangan informasi melalui laman resmi Kemenkumham, lalu akun media sosial Kemenkumham sendiri. Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan pada pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2023 melalui layanan pesan singkat WhatsApp. Nah, ini dia nomornya tertera, disertai dengan bukti pendukung. Nah, inilah merupakan hasil pengumuman SKD CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2023. Nah, ini juga ada lampiran 1 merupakan hasilnya, nama-nama dari pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jika kita lihat lampiran satunya, inilah rekapitulasi hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penjaga tahanan khusus pria, lalu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Nah, ini contoh kita ambil file untuk Papua Barat, jenis formasi putra putri Papua dan Papua Barat. Nah, ini pendidikan SLTA atau SMA derajat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kita lihat. Nah, nomor peserta, lalu nama Daniel B. J. Gray, pendidikan. Nah, ini kodenya pendidikan untuk SLTA atau SMA sederajat. Nilai seleksi kompetensi dasar TWK 80, TIU 140, TKP 188 dengan total 408. Nah, di sini keterangannya P dan L, maka dia lulus dan berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya ataupun SKB. Nah, ini dia tampilannya, diikuti nomor 2 Fajar Arya Ramadan dengan hasil atau totalnya 349 dengan keterangan P dan L atau P atau L. Lalu ada Renais Joshua sampai dengan nomor selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, sampai dengan peringkat ke-9, oke, Rian Rinaldi Sumadi dengan keterangan P atau L ataupun berhak untuk seleksi selanjutnya atau SKB. Berarti hanya 9 untuk lanjut ke seleksi selanjutnya atau SKB. Berarti dari formasi ini atau dari perankingan ini kita mengetahui jumlah kebutuhan untuk
formasi Papua Barat, maka yang diterima hanya 3 peserta. Selamat bagi teman-teman untuk kelulusan SKD-nya dan semoga lulus untuk menjadi ASN. Dan ada juga masuk kepada keterangan P, maka dia lulus akan tetapi tidak dapat mengikuti seleksi berikutnya atau SKB. Misalnya kita ambil contoh nama Marcel Alexander Kirihyo, nilainya 45, 65, 192 dengan total 302, keterangannya P, akan tetapi ini dia lulus passing grade karena formasinya hanya 3 yang dibutuhkan, 3 kali formasi maka 9, maka ranking 10 dan seterusnya jika dia lulus passing grade tidak berhak mengikuti seleksi ataupun tidak berhak mengikuti seleksi berikutnya ataupun SKB. Ini keterangannya P sampai dengan peringkat 19. Oke, peringkat 19 dengan keterangan P. Selanjutnya ada keterangan TL, itu tidak lulus, maka dia tidak sampai dengan passing grade yang dibutuhkan sesuai dengan instansi masing-masing. Oke, itu juga kode-kodenya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat, dan untuk file-filenya bisa kita download di halaman resmi Kemenkumham. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.